Hai semua, perkenalkan nama saya Clara Belbernis Manuela. Saya dari kelas 9A SMP Negeri 1 Manggar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan salah satu dari materi globalisasi bidang budaya, yaitu akulturasi dan asimilasi. Simak video ini ya. Nah teman-teman, materiku ini kan berhubungan dengan globalisasi. Tapi, apakah kalian udah tahu definisi dari globalisasi itu apa? Hmm, kalau kalian masih belum tahu, aku jelasin ya. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Lalu, apa aja contohnya? Coba teman-teman lihat di sekitar kita. Atau enggak, lihat apa yang sedang teman-teman gunakan untuk menonton video ini. Pasti gadget kan? Nah, gadget saat ini sudah sangat canggih. Kita sudah dapat mengakses berbagai macam aplikasi. Dan gadget ini tidak hanya populer di kalangan orang dewasa, melainkan juga di kalangan anak-anak. Untuk contoh lainnya, bisa dilihat pada gaya berbusana yang lebih modern dan mengikuti tren. Di zaman yang semakin modern, yang mengalami perkembangan, bukan hanya manusia dan teknologi saja, tetapi budaya juga ikut berkembang. Perkembangan budaya biasa terjadi karena adanya percampuran budaya, baik budaya dari luar negeri ataupun budaya dari dalam negeri. Oleh sebab itu, dengan adanya percampuran budaya, tidak menutupi kemungkinan akan munculnya budaya baru. Percampuran budaya bisa terjadi karena adanya globalisasi, teknologi, ketertarikan manusia terhadap budaya lain, dan sebagainya. Percampuran budaya pada suatu daerah bisa menjadi hal yang positif di kalangan masyarakat yang mau menerima, namun bisa juga jadi hal negatif di kalangan masyarakat yang tidak mau menerima. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat harus bijak dalam menyikapi percampuran budaya. Apabila kita bijak, maka hal tersebut akan jadi hal yang positif. Di Indonesia, percampuran budaya sering dikenali dengan istilah akulturasi. Sedangkan penyesuaian diri terhadap perubahan suatu budaya disebut dengan asimilasi. Nah, teman-teman, yuk sekarang kita cari tahu apa sih pengertian dari akulturasi dan asimilasi ini? Akulturasi adalah adanya budaya asing yang masuk ke dalam budaya sendiri, sehingga perlahan-lahan akan diterima oleh anggota masyarakat tanpa harus menghilangkan karakter budaya itu sendiri. Asimilasi adalah pembauran satu budaya yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Akulturasi bisa terjadi karena adanya percampuran budaya asing dengan budaya sendiri. Proses akulturasi ini bisa terjadi di berbagai macam bidang, seperti kuliner, gaya berpakaian, arsitektur sebuah gedung, dan lain-lain. Dalam proses akulturasi, waktu yang dibutuhkan tidaklah sebentar, atau bisa dikatakan butuh berpuluh-puluh tahun agar proses akulturasi ini dapat terjadi. Seperti yang kita tahu, bahwa proses akulturasi ini tidak bisa dilepaskan dari budaya asing. Budaya asing yang masuk ke lingkungan masyarakat tidak akan langsung diterima begitu saja. Maka dari itu, proses akulturasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Proses akulturasi juga dipengaruhi oleh faktor masyarakat. Karena masyarakat yang membangun budaya dalam negeri, dengan kata lain, tidak semua percampuran budaya dapat diterima oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, budaya asing tidak masuk begitu saja, atau dapat dikatakan bahwa budaya asing yang masuk dibawa oleh masyarakat asing yang sudah lama tinggal di suatu wilayah. Oleh sebab itu, masyarakat asing tidak bisa dilepaskan dari yang namanya proses akulturasi. Misalnya, warga Belanda ketika menjajah Indonesia
Hampir seluruh bangunan pada masa itu dekorasinya bernuansa Belanda. Dan ini adalah salah satu contohnya. Proses asimilasi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, karena adanya perkumpulan masyarakat dengan budaya yang berbeda. Kedua, interaksi sosial antar individu satu dengan individu lainnya. Ketiga, masyarakat yang membaur dengan kebudayaan lain. Adanya perkumpulan masyarakat dengan latar budaya berbeda sangat sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Maka dari itu, ketika melakukan interaksi sosial, tidak bisa dilepaskan dari karakter budaya yang sudah ditanamkan sejak dulu. Contohnya, biasanya kita menemui seseorang dengan logat daerah tertentu. Masyarakat yang membawa dengan lingkungan baru. Hal seperti ini biasanya terjadi ketika kita baru pindah dari wilayah A ke wilayah B. Dalam proses perpindahan itu, pastinya kita perlu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, supaya kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan baru dan dapat menjaga suatu keharmonisan. Adaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru itulah yang menandakan bahwa proses asimilasi sedang berlangsung. Dalam beradaptasi, disesuaikan dengan kepribadian masing-masing. Dengan kata lain, ada orang yang mudah beradaptasi dan ada orang yang sulit saat beradaptasi. Pendidikan yang maju. Pendidikan yang maju menjadi faktor pendorong terjadinya akulturasi pada suatu daerah. Dengan pendidikan yang maju, akan membuka pikiran masyarakat tentang budaya-budaya asing. Dengan mengenal budaya-budaya asing, maka kita bisa memajukan peradaban bangsa, supaya kita bisa lebih kuat lagi dalam menghadapi perkembangan zaman. Oleh karena itulah kita harus mementingkan pendidikan. Sikap dan perilaku saling menghargai budaya. Sikap dan perilaku menghargai harus dimiliki setiap individu. Dengan hal ini, kita bisa berhubungan baik dengan budaya lain. Maka dari itu, sikap dan perilaku menghargai budaya dapat dikatakan sebagai faktor pendorong terjadinya akulturasi budaya. Tanpa adanya sikap dan perilaku saling menghargai, ini bisa menyebabkan terjadinya saling mencemooh antar budaya satu dengan budaya lain. Toleransi terhadap budaya lain. Di dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak bisa dilepaskan dari berbagai macam latar belakang budaya. Oleh karena itu, untuk menjaga hubungan baik dengan budaya lain, dibutuhkanlah toleransi terhadap budaya lain. Dari sikap dan perilaku toleransi ini akan memunculkan akulturasi budaya. Adanya masyarakat heterogen. Masyarakat heterogen dapat dikatakan sebagai faktor pendorong terjadinya akulturasi budaya karena di dalam lingkungan masyarakat terdapat latar belakang budaya yang berbeda-beda. Banyak budaya pada masyarakat heterogen akan memudahkan individu satu dan individu lainnya dalam mempelajari berbagai macam budaya. Berorientasi ke masa depan. Rasanya, berpikir ke masa depan sudah menjadi hal yang perlu dilakukan setiap anggota masyarakat. Dengan berpikir ke masa depan, kita akan mempunyai sebuah rencana, sehingga masa depan dapat dihadapi dengan penuh kesiapan. Dengan demikian, berpikir ke masa depan termasuk faktor pendorong akulturasi. Ilmu pengetahuan yang bergerak melambat. Pendidikan yang tidak bergerak atau bahkan bergerak mundur akan membuat ilmu pengetahuan bergerak melambat. Ilmu pengetahuan yang bergerak melambat dapat menjadi penghambat terjadinya akulturasi pada suatu wilayah. Sikap masyarakat yang tradisional. Masyarakat yang memegang teguh kebudayaan tradisional akan selalu beranggapan bahwa masuknya budaya asing bisa menghilangkan keistimewaan dari budaya asli itu sendiri, sehingga budaya asing akan sulit diterima. Hal-hal baru dianggap buruk. Sulit untuk menerima atau bahkan beranggapan buruk pada hal-hal baru bisa menjadi faktor penghambat akulturasi budaya. Individu atau kelompok yang seperti itu akan sangat sulit untuk menerima kebudayaan yang baru. Adat atau kebiasaan. Bagi sebagian kelompok masyarakat, adat atau kebiasaan sudah ditanamkan sejak kecil, sehingga ketika menerima budaya baru akan dianggap seperti hal yang asing. Jika sudah beranggapan seperti itu, maka akan sulit untuk mengenalkan budaya baru.
Terbiasa membuka diri terhadap budaya baru. Keterbukaan pada budaya baru, baik dari informasi atau ketika mempraktikannya, keterbukaan pada budaya baru, maka kita akan menerima dengan mudah masuknya budaya baru ke dalam diri kita. Perkawinan antara kelompok budaya yang berbeda. Ketika melakukan perkawinan dengan kelompok budaya yang berbeda, maka akan ada setiap individu akan merasakan pembauran budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Pembauran budaya ini bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk dari asimilasi. Memiliki kesempatan yang sama dalam aspek ekonomi. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam kegiatan ekonomi, sehingga ekonomi bisa terjaga. Kesempatan yang sama dalam ekonomi bisa mendorong terjadinya asimilasi. Adanya golongan minoritas. Tak bisa dipungkiri bahwa di setiap wilayah pasti ada yang namanya golongan minoritas. Mereka sulit menerima budaya baru karena takut dicemooh oleh golongan mayoritas. Perbedaan ciri-ciri fisik. Perbedaan ciri-ciri fisik manusia bisa menyebabkan orang lain takut untuk mempelajari budaya asing. Budaya asing yang sulit diterima oleh setiap individu atau kelompok, sehingga asimilasi pun sulit untuk diwujudkan. Nah, teman-teman, setelah mendengar materi tadi, apakah kalian udah tahu apa sih perbedaan dari akulturasi dan asimilasi ini? Untuk perbedaannya bisa kita lihat dari definisinya. Akulturasi tidak menghilangkan budaya asli, sedangkan asimilasi akan menghilangkan budaya asli. Dengan demikian, perbedaannya dapat kita lihat dari hilang atau tidaknya budaya dalam suatu masyarakat. Sekarang aku akan membahas contoh-contoh dari akulturasi. Rumah-rumah dengan arsitektur Cina kuno. Rumah-rumah yang arsitekturnya bernuansa Cina kuno merupakan salah satu bentuk dari terjadinya akulturasi. Contohnya, lihat pada gambar ada rumah Oi dari Lasem, Jawa Tengah. Kesenian Gambang Kromong. Kesenian Gambang Kromong merupakan percampuran budaya Indonesia dengan budaya Tiongkok dalam sebuah pertunjukan musik. Cerita Wayang Mahabharata. Wayang adalah salah satu budaya Indonesia yang sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan saat ini, wayang sudah dikenal oleh banyak negara. Biasanya, cerita wayang diambil dari kisah Mahabharata yang berasal dari India. Sekarang kita lanjut ke contoh-contoh dari asimilasi. Musik dangdut. Musik dangdut berasal dari pengaruh musik India dan musik Melayu. Perpaduan keduanya menghasilkan musik dangdut. Perayaan Hari Valentine. Nah, walaupun perayaan Hari Valentine ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi banyak orang Indonesia yang merayakan Hari Valentine. Ayo kita ambil bersama-sama kesimpulan dari materi ini. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa perkembangan zaman akan selalu berkaitan dengan manusia dan budaya. Karena kepribadian manusia tidak akan terbentuk tanpa adanya budaya. Begitu pula dengan budaya yang tidak akan ada tanpa kehadiran manusia. Dan dalam perkembangan zaman akan ada yang namanya akulturasi dan asimilasi budaya. Kedua hal tersebut diperlukan supaya bisa menguatkan kepribadian bangsa dalam menghadapi perkembangan zaman. Itulah pembahasan materi akulturasi dan asimilasi dari saya. Saya sangat berterima kasih kepada semua yang telah menonton video ini. Saya juga mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan atau pengucapan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.